Saya itu sampai dibilang di sini kerjanya tuh plus plus. Kerjanya plus plus ya kamu ya bisa bikin rumah segede itu. Kerjanya plus plus ya kamu ya bisa beli tanah rumah segede itu. Pokoknya alhamdulillah Wi, ini rumahnya Wiwi sudah jadi, cuman belum diberesin itu jongkok-jongkoknya. Bapak belum sempat, belum cover. Nah, ini L ke L dulu. Nah ya, udah ya, ya. oke guys, alhamdulillah kelar juga. Dari tadi pagi saya nyiapin sembayangan. Dan ini makanan yang tadi pagi sampai sekarang aku siapkan. Alhamdulillah udah kelar ya, kalian lihat sendiri. Terus majikan tadi juga udah selesai makan. Saya juga udah beres-beres dapur. Dan saya juga udah nyuci piring. Kalian lihat sendiri tadi ya, piringnya itu banyak banget. Alhamdulillah. Memang kan hari ini itu yang makan 9 orang. Kebetulan adiknya si nenek itu datang ke sini main ya guys ya, jadi sekalian makan di sini. Dan di sini sebenarnya saya itu mau bikin sambal krosak atau sambal bawang. Lapar ya guys ya, tapi kayak males banget makan karena kan udah terlalu sibuk. Kalau saya udah terlalu sibuk, saya tuh nggak enak ngapa-ngapain, nggak enak makan maksudnya ya guys ya. Kalau kerja sih masih. Dan sekarang saya tuh mau rehat aja ya, daripada saya makan, saya mending rehat dulu, paling nanti malam makan aja. Dan hari ini alhamdulillah saya itu mau berbagi kebahagiaan buat kalian, motivasi buat kalian. Alhamdulillah ya guys ya. Tadi saya itu dapat kiriman dari orang tua, bukan kiriman uang ya guys ya. Masa iya saya kerja di Taiwan orang tua saya ngirimin uang, kan nggak mungkin ya guys ya. Jadi tadi itu dapat kiriman video berupa rumah ya. Alhamdulillah rumah saya itu udah jadi. Dari sekian banyak cobaan yang saya alami dari belakang, saya itu di sini di Taiwan itu udah 5 tahun lebih ya guys ya. Alhamdulillah udah jadi rumah, bangun rumah sendiri dari usaha sendiri, beli tanah sendiri dari usaha sendiri. Jadi semuanya itu serba sendiri, alhamdulillah. Tapi tidak luput juga bantuan dari orang tua saya, khususnya mama saya dan papa saya yang udah, mungkin beliau itu pusing ya ngubungi uang ya, uang yang saya kirim buat ini buat itu kan. Alhamdulillah kalau tidak ada orang tua saya, mungkin keinginan saya juga enggak terwujud. Dan tanpa ridhonya juga itu keinginan saya juga tidak terwujud. Alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar karena Allah selalu meridhoi segala keinginan saya, dan orang tua juga selalu dukung keinginan saya. Dan di sini juga saya kerja keras ya, banting tulang untuk keinginan saya bisa terwujud ya. Alhamdulillah. Dan di sini aku itu mau cerita sama kalian ya, tapi ceritanya jangan di sini ya karena saya capek berdiri terus. Jadi langsung aja ke meja makan ya guys ya, biar nyaman. Saya juga sambil rehat sambil cerita. Oke guys, alhamdulillah
udah berada di meja makan. Dan sekarang lanjut aja langsung ke ceritanya ya, karena kan saya tuh nggak ada waktu sebenarnya untuk cerita kayak gini ya, karena saya takut majikan datang tuh saya lagi ngobrol sendiri. Biasanya kalau lagi makan sambil bikin video majikan saya tuh nggak apa-apa, takutnya nanti saya dibilang kayak gini ya, ngomong sendiri di depan kamera. Sebenarnya udah tahu gitu ya, cuma kan saya nggak enak gitu ya. Kadang yang anaknya nenek itu yang dari Amerika tuh kadang bilang, kok kamu sering ngomong sendiri kayak gitu, kok kamu sering ngomong sendiri di depan kamera, kamu udah itu ya kayak gitu ya, udah orang tua ya jadi ngomong sendiri. Kadang sering dibilang kayak gitu ya guys ya, jadi saya tuh nggak enak. Jadi langsung aja ke ceritanya. Jadi emang alhamdulillah saya itu bikin rumah dari tahun 2018. Memang tak stop dulu, waktu itu udah setengah ya, baru bata berdiri, bata merah berdiri itu memang stop karena memang satu kendala biaya, terus yang kedua banyak kebutuhan dari keluarga saya, jadi memang saya stop. Saya kan orangnya itu nggak mau egois gitu ya, nggak mau egois dengan keinginan saya bikin rumah tuh harus diselesaikan. Saya tuh orangnya nggak kayak gitu, jadi memang tak stop. Lepas itu saya tuh ngumpulin dana lagi ya, terus saya mulai lagi itu di bulan November tahun 2020, berarti tahun kemarin ya. Lama banget ya guys ya, 2 tahun itu saya berhenti, sampai ditertawain sama tetangga saya, udah nggak ada tenaga uang ya, udah nggak ada untuk lanjutin ya. Pokoknya banyak banget yang negatif gitu ya, tak biarin aja ya, karena mereka itu kan nggak tahu kondisi saya, terus keuangan saya, keluarga saya, mereka tuh nggak tahu gitu ya. Jadi udah terdiamin aja sampai ada orang yang negatif. Lepas tahun 2020 bulan November tepatnya, langsung tak mulai lagi, dan alhamdulillah finish ya. Finishnya itu di bulan April ya, bulan April tahun 2021 ya. Sebenarnya video itu udah lama banget waktu bulan April, tapi karena saya tuh baru sempet bikin video berbagi sama kalian, motivasi untuk kalian gitu ya, sampai akhirnya rumah itu jadi, alhamdulillah. Kalau dipikir-pikir ya, itu rumah udah habis ratusan juta ya, kemungkinan 400 juta udah masuk ya guys ya. Saya nggak tahu juga sih, saya nggak nanya-nanya sama orang tua, cuma kadang orang tua saya tuh bilang udah habis segini wi, udah habis segitu wi, terus saya tuh nggak peduli gitu ya. Nggak pedulinya gimana, bukan nggak peduli habis berapapun ini, saya tuh nggak peduli orangnya gitu, yang penting udah jadi udah gitu ya. Yang penting di sini saya ada tabungan, orang tua saya juga nggak terlantar gitu ya. Saya prinsipnya gitu ya. Jadi saya kerja di sini bukan untuk diri saya sendiri, untuk orang sekitar yang perlu saya bantu ya, bukan berarti saya sombong. Karena kemarin ada yang bilang sama saya, ya saya di sini sebenarnya nggak mau gibah ya, nggak mau ngerasani yang elek-elek karena dosa, tapi karena saya udah terlalu sakit hati banget sama mereka, saya nggak mau sebutin namanya ya, dan itu bukan kalian tentunya ya guys ya, yang kenal dekat sama saya. Saya itu sampai dibilang di sini kerjanya tuh plus ya kamu ya, bisa bikin rumah segede itu, kerjanya plus ya kamu ya, bisa beli tanah rumah segede itu. Pokoknya semuanya itu membuat saya tuh kayak sedih gitu ya. Padahal mereka ya itu nggak tahu saya di sini 24 jam di rumah, terus saya kerja plus-plusnya itu di mana gitu ya. Kadang tuh lucu, di sini saya 24 jam itu di rumah yang udah tahu kegiatan saya tuh kerjanya super padat, super sibuk, super capek. Sekarang aja saya ada waktu istirahat karena kan dari tadi pagi nyiapin sembayangan. Gaji saya memang 3.000 NT itu saya simpan sendiri, dan sisanya saya kirim Indonesia. Itu memang kayak gitu udah dari awal. Jadi memang di sini alhamdulillah saya punya tabungan, terus rumah saya udah jadi,
Terus kemarin yang bilang, kamu pasti nggak pernah ngasih orang tua, kamu pasti nggak pernah sedekah, kamu pasti nggak pernah berbagi ke sesama, makanya kamu bisa bikin rumah segede itu. Aku tuh heran sama pikiran mereka. Mau aku sedekah, mau aku kasih orang tua, apakah itu harus diumbar? Enggak kan? Itu loh kebaikan, nggak perlu diumbar. Di sini yang jelas aku itu orangnya prihatin. Ngerti mbok prihatin? Ngirit. Aku orangnya tuh super ngirit. Aku nggak mau beli apa-apa yang nggak penting, apa-apa yang nggak perlu, selain kebutuhan pribadi yang perlu itu jangan perlu baru aku beli. Kalau untuk sekedar makan, di sini ada makanan. Kalau misal kepengen makanan Indonesia, ya sekali-kali bisa beli. Karena aku orangnya ngirit, nggak mau gitu kan, nggak mau beli yang neko-neko untuk sekedar. Karena aku udah tahu kerja di sini loh, aku capek banget dari pagi bangun sampai malam, pagi malam, pagi malam. Kalau saya cuma untuk makan makanan yang enak, makanan Indonesia, nanti pulang di Indonesia juga makan, iya kan? Terus yang keduanya, untuk beli pakaian, baju. Di sini aku orangnya nggak neko-neko. Aku kepengen baju itu loh, harganya 1000 ente, harganya 2000 ente. Di cruise Indonesia udah berapa? 500.000, 800.000. Aku nggak mau poya-poya. Aku nggak mau beli baju yang mahal. Karena apa? Papa saya aja penghasilannya satu hari nggak nyampe 500.000. Satu hari nggak nyampe 50.000, itu enggak. Bahkan papa saya aja, bukan saya menghina papa saya, enggak, bahkan papa saya aja kadang enggak laku dagangannya. Masa iya saya beli baju semahal itu? Ya untuk sesekali saya pernah beli, harganya itu 1.500 ya, 1.500 saya beli dengan uang Indonesia itu 750.000. Itu aja saya udah nyesel. Bukan nyesel sih, ya nggak dipakai, masih di lemari. Makanya saya sekarang nggak mau beli baju karena nggak pernah dipakai. Saya nggak pernah liburan, saya nggak pernah keluar rumah, nggak pernah dipakai. Makanya sekarang saya nggak mau beli baju yang mahal-mahal. Bajunya ya udah itu aja dan itu aja. Paling nanti kalau udah pulang Indonesia barulah beli baju. Sekarang gini, saya beli baju harga 700.000 ya, 700.000. Lebih baik saya kirim ke Indonesia. Karena apa? Satu, saya bisa kasih orang tua makan enak, saya bisa kasih adik saya jajan. Saya dengan uang 700.000 saya bisa bagi ke orang yang membutuhkan. Saya prinsipnya seperti itu. Bukan berarti saya itu membuka kebahagiaan atau membuka prinsip saya sama kalian. Saya tuh enggak, saya bukan berarti sombong, saya tuh enggak sombong. Saya cuma berbagi karena kemarin banyak yang bilang kalau saya di sini satu kerja plus, yang kedua saya itu nggak pernah kasih orang tua, saya itu nggak pernah sedekah, saya pokoknya makanya bisa punya rumah segede itu dari usaha itu. Kamu tuh nggak pernah sedekawi, kamu tuh nggak pernah kasih orang tua. Terus itu tanahnya yang kamu bikin rumah itu kan tanah orang tua, tanah warisan. Kalian salah besar bilang kayak gitu. Itu semua real hasil kerja saya selama saya di Taiwan. Kok bisa dengan gaji segitu? Karena saya orangnya ngirit, saya nggak mau neko-neko. Karena saya yang dikasih majikan saya, misal majikan saya kasih uang 500 ente, saya simpen, saya jajankan 100 ente, 200 ente, lebihnya saya simpen. Lebihnya kalau misal ada kebutuhan mendesak dari Indonesia, saya bisa kirim. Saya orangnya ngirit. Yang perlu kalian tahu, saya itu orang yang nggak punya. Makanya saya kerja ke luar negeri untuk mendapatkan apa yang saya mau. Bukan untuk mendapatkan saya mau sih ya, maksudnya ingin bisa terwujud cita-cita saya bikin rumah, bantu orang tua, bantu orang sekitar. Itu rasanya saya sudah bahagia. Daripada saya beli gamis ya,
Ini mohon maaf saya sebutin, saya memang suka gamis ya, tapi kalau suka beli, kalau nggak kepake kan percuma gitu ya guys ya. Saya suka beli gamis nggak kepake, terus harganya 700.000, harganya 800.000, saya tuh nyesel. Nyeselnya karena nggak kepake. Lebih baik saya kirim ke Indonesia buat bantu orang tua, adik, bahkan buat bantu teman-teman bapak yang kesusahan. Itu saya udah seneng. Hasilnya kerja keras saya selama di Taiwan, mereka semua bisa merasakan jerih kerja keras saya gitu, jerih tangisan saya di sini kecapean, jerih kebahagiaan di sini saya bahagia. Mereka itu bisa merasakan hasil uang saya, itu saya sudah bahagia daripada untuk beli baju, makan makanan yang enak. Saya nggak punya prinsip seperti itu, makanya alhamdulillah rumah saya jadi. Nggak apa-apa sih, mereka itu berpikir saya itu kerja yang plus-plus, berpikir ini itu. Saya kadang sedih, kadang aku mikirnya mama papa aku kan udah tua, udah ibaratnya kalau mikir sending itu kan kadang sakit. Aku tuh tolonglah untuk kalian, janganlah kasih beban orang tua saya. Kalau kalian benci sama saya, benci sama kakak saya, benci sama anak-anaknya mama, papa, ngomong aja langsung ke saya. Jangan sampai menjadi beban pikiran untuk orang tua saya. Saya tuh sedih sebenarnya guys ya. Makanya saya memutuskan untuk pulang, karena untuk ngomong sama mereka yang ngomong sama orang tua saya. Untuk melindungi orang tua saya dari mulut-mulut mereka yang jahat. Karena di sini saya orang paling nggak punya, dihina. Sekarang alhamdulillah udah punya pun dihina. Nggak tahu kekurangan mereka kepada keluarga saya itu apa. Begitu baiknya mereka ya. Saya tuh nggak pernah menilai orang itu jahat. Semuanya itu baik, cuma terkadang mulut mereka aja yang suka melenceng. Kayak gitu ya guys ya. Tapi ya alhamdulillah ya, dari rasa capek saya di sini yang udah tahu kegiatan saya, dari rasa saya kurang istirahat, kurang tidur, alhamdulillah jadi usaha dan rumah hasil kerja saya di Taiwan. Dan khususnya juga bantuan dari orang tua. Kalau misal orang tua nggak bantuin, ya nggak lari sana lari sini untuk beli material, untuk beli makanan untuk tukangnya, untuk bikin wedangnya untuk tukangnya, itu saya benar-benar berterima kasih banyak sama orang tua saya, alhamdulillah. Dan untuk mereka yang menghina keluarga saya atau bahkan menghina saya, kerja plus-plus di sini nggak apa-apa ya, buat sedekah sedekah saya ya, sedekah hinaan buat kebahagiaan mereka ya. Kalau mereka mau ngomong apa terserah, yang penting mereka bahagia ya. Saya nggak ambil pikir pusing, karena di sini saya sudah terlalu pusing dengan kerjaan, terus saya harus mikirin kayak gitu. Saya nggak mau ya, saya nggak mau mikirin kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang mau untuk menggapai cita-cita kalian, mungkin kalian udah berada di Taiwan atau masih di Indo, mau ke Taiwan, mau ke Singapura, Hong Kong, atau dimanapun, ingat ya, tujuan awal kalian itu untuk apa. Kalau untuk berpoya-poya, lebih baik jangan ke sini. Kalau untuk sekedar bersenang-senang, lebih baik jangan ke sini. Tapi carilah usaha kebahagiaan kalian itu di luar negeri untuk bekal di Indonesia ya. Bukan berarti kalian tuh banyak uang itu berpoya-poya makan enak, itu jangan ya, karena kalian akan menyesal. Karena saya sudah pernah merasakan kerja nggak jadi apa-apa ya, saya udah pernah merasakan itu. Jadi alhamdulillah kerjaan ini udah hampir kelar, 6 bulan lagi dan saya pulang. Alhamdulillah udah jadi keinginan saya bikin rumah, alhamdulillah banget ya. Dan cukup sekian aja ya guys ya cerita saya. Mohon maaf ceritanya bertele-tele, karena dari tadi saya tuh melirik-melirik, takut majikan saya itu datang. Kalau lagi ngobrol sendiri nggak enak,
takut dibilang kayak gini ya. Walaupun sih saya sering ngobrol sendiri, kadang majikan bilang kamu sering ngobrol sendiri ya, kamu sering bikin vlog ya, kayak gitu ya. Jadi rasanya tuh nggak enak kalau tiap bikin vlog itu ada majikan, nggak enak ya, suka dibilang kayak gini guys. Walaupun dia itu bercanda, tapi saya kadang suka gimana gitu ya. Ya namanya orang punya perasaan gitu ya. Padahal saya tuh lagi ngobrol sama kalian dibilang ngobrol sendiri, ya lucu ya guys ya. Jadi udah guys, cukup sekian aja cerita saya berbagi, karena sekarang udah jam 4 sore, waktunya saya untuk mijat si nenek ya, karena kan tadi si nenek minta dipijat. Jadi karena saya udah rehat, udah cerita sama kalian, udah seneng rasanya. Jadi lanjut aktivitas lagi. Terima kasih banyak yang udah selalu setia sama saya dan kegiatan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan tidak lupa ya, hasil dari YouTube ini aku berbagi untuk sesama ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang udah berbagi, dan amanah kalian udah saya sampaikan kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih banyak. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.